Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferizky Ardiansa dari Prodi Teknik Industri Angkatan 21. Kali ini saya akan membacakan jawaban saya tentang soal UAS pengendalian kualitas dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Hafiz Rosidi, STMT. Yang pertama, soal pertama yaitu pada awal tahun 1980-an, metode Six Sigma mulai diperkenalkan. Aplikasinya pada perusahaan manufaktur oleh Motorola dan secara bertahap diaplikasikan juga pada sektor bisnis lain seperti perbankan, hotel, rumah sakit, migas, dan sektor lainnya. Jelaskan apa yang menjadi fokus dan target Motorola dalam mengimplementasikan Six Sigma dan bagaimana hasilnya. Di sini jawaban saya yaitu yang menjadi fokus Motorola dalam memperkecil variasi proses yang terjadi sekaligus mengurangi cacat produk dengan menggunakan analisis statistik. Untuk hasil yang didapatkan Motorola dalam menerapkan Six Sigma ini yaitu eh, proses memperkecil variasi proses dan pengurangan cacat produk. Jadi seperti itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, dalam implementasi Six Sigma terdapat pedoman yang dijadikan acuan, yakni 5 fase dalam upaya penyelesaian proyek untuk mencapai level Sigma yang ditargetkan. Sebutkan dan jelaskan 5 fase yang dimaksud. Di sini jawaban saya yaitu 5 fase tahapan Six Sigma. 1. Tahap define. Tahap ini didefinisikan untuk mengetahui masalah apa yang terjadi di perusahaan. Yang kedua yaitu tahap measure. Tahap ini akan ditentukan nilai DPMO dan nilai level sigma untuk mengukur kinerja di perusahaan. Yang ketiga, tahap analyze. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian produk. Yang keempat, tahap improve. Di tahap ini dilakukan usulan perbaikan, implementasi perbaikan, dan analisis hasil perbaikan. Yang kelima yaitu tahap kontrol. Pada tahap ini didapatkan nilai DPMO dan nilai sigma dari hasil perbaikan yang kemudian dilakukan dan dikendalikan oleh pihak perusahaan. Jadi itu jawaban saya yang kedua. Yang ketiga yakni kualitas suatu perusahaan tidak hanya tergambarkan melalui hasil produk yang berkualitas saja, tetapi justru produk yang berkualitas itu merupakan luaran atau hasil dari manajemen perusahaan yang berkualitas. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 standar kualitas yang menjadi rujukan perusahaan sektor makanan dan minuman dalam menjamin kualitas produk atau manajemen perusahaannya. Adapun jawaban saya itu 5 standar kualitas yang menjadi rujukan perusahaan. Yang pertama yaitu ISO 22000, yaitu Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Ini menyangkut segala aspek dari produksi hingga distribusi. Perusahaan makanan dan minuman menggunakan ISO 22000 untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan. Yang kedua yaitu HCCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengontrol resiko keamanan pangan. Yang ketiga yaitu GMP, Good Manufacturing Practice. Salah satu praktik terbaik dalam manufaktur untuk memperinci standar produksi,
pengujian dan kontrol kualitas produksi makanan dan minuman. Yang keempat yaitu IFS Food, Standar Kualitas dan Keamanan Pangan Internasional. Standar yang digunakan untuk menilai dan mengontrol keamanan kualitas makanan. Yang terakhir yaitu FSSG, Sistem Sertifikasi Keamanan Makanan. Standar ini mengintegrasikan persyaratan ISO 22000 dengan persyaratan sistem manajemen keamanan pangan lainnya. Sering digunakan di sektor makanan dan minuman untuk mencapai sertifikasi keamanan pangan. Yang keempat yaitu industri skala kecil menengah juga memiliki kewajiban untuk menerapkan standar untuk menjamin kualitas perusahaannya, minimal dengan menerapkan Good Manufacturing Practice (GMP). Jelaskan langkah-langkah penerapan GMP bagi industri makanan minuman skala kecil menengah. Yang keempat yaitu jawaban saya adalah, nah ini dia. Mohon maaf. Langsung saja. Langkah-langkah penerapan GMP bagi industri skala kecil menengah yaitu A. Pendidikan dan penilaian karyawan. Karyawan harus memahami prinsip-prinsip GMP dan menjalani pelatihan yang mencangkup kebersihan pribadi, sanitasi, dan tata cara produksi yang baik. B. Kebersihan dan sanitasi. Praktik kebersihan dan sanitasi yang ketat termasuk rutinitas pembersihan dan desinfeksi peralatan, area produksi, dan permukaan yang sering disentuh. C. Manajemen persediaan bahan baku dan produk jadi. Terapkan sistem manajemen persediaan yang baik, termasuk pemantauan, tanggal kadaluarsa, dan rotasi stok. D. Pemantauan dan pengendalian proses produksi. Mengimplementasikan kontrol kualitas pada setiap tahap produksi. E. Dokumentasi dan pelacakan. Membuat dan memelihara dokumentasi yang baik, resep, catatan produksi, dan catatan pengujian. Mungkin itu saja jawaban UAS dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.